Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami terjaga sepanjang malam di dalam tidur kami, dan Tuhan membangunkan kami kembali untuk melanjutkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu sapaan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini, di hari Kamis ini tanggal 22 September tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Nina Jahoba mandokau unang dok na bajar do peau. Ai manang tu dia peho husuru ikon tu si holau. Jala manang aha huto naho tuho ikon ido hata honomu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, sungguh indah firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Firman ini mengarahkan kita dengan tema janji yang menguatkan. Yeremia sangat mengetahui keterbatasan, bukan hanya keterbatasan, bahkan juga kekurangannya. Dia sadar dia memiliki keterbatasan dan dia juga memiliki kekurangan. Oleh sebab itu secara terbuka Yeremia mengatakannya kepada Tuhan. Tetapi hal itu bukan cara Yeremia untuk menolak perintah Tuhan. Tapi itu menjadi cara Yeremia secara terbuka untuk menjelaskan siapa dia di dalam keberadaannya. Itu yang dia tegaskan dan dia sampaikan. Siapa dia di dalam keberadaannya. Tetapi saudara-saudari, kita tentu semua tahu itu tidak menghalangi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di dalam mana Yeremia adalah pilihan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi umat Israel. Itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memilih dan mengutus Yeremia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan Allah tetap atas rencananya. Yeremia adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu
Tuhan meminta Yeremia untuk percaya kepada Tuhan yang memilih dan mengutus dia. Artinya Tuhan memberikan kepastian kepada Yeremia bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan dia di dalam menunaikan panggilan bagi umatnya Israel. Tuhan tidak akan membiarkan dia, karena Tuhan tidak asal memilih dan hanya memilih, tetapi Tuhan akan memperlengkapi dia. Tuhan akan menyertai dia di dalam menunaikan panggilannya kepada umatnya bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah punya kebebasan untuk memakai siapa saja menurut kehendaknya Tuhan. Dan pemilihan Tuhan Allah itu akan selalu disertai dengan janji penyertaan dan memberi kekuatan di dalam melakukan tugasnya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Allah itu mempunyai kebebasan untuk memakai siapa saja menurut kehendak Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan pemilihan Tuhan Allah akan selalu disertai dengan janji penyertaan dan memberi kekuatan untuk tugasnya. Pemilihan Yeremia mau menyatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah salah pilih untuk mengutus seseorang di dalam pekerjaan pelayanannya. Tuhan Allah tidak pernah salah untuk memilih dan mengutus seseorang bagi kerja pelayanannya. Sebagaimana Tuhan memberikan janji penyertaan di dalam pemilihan Yeremia, begitu juga dengan kita semua yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, baik itu sebagai pelayannya, sebagai jemaat sekalipun. Ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Dia tidak asal memilih, tetapi Dia memberikan janji penyertaan di dalam kita melakukan tugas pemanggilan itu, tugas pelayanan itu, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita asal kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nah, keluarga juga menjadi tempat bagi Tuhan untuk mempersiapkan seseorang yang akan dipilih dan dipakainya. Yang akan dipilih dan dipakainya. Oleh sebab itu, setiap orang tua diberi tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak-anak agar mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan. Karena melalui pendidikan dan melalui pengajaran, anak-anak akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah kita ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita mau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk dipakai Tuhan lebih lagi menyampaikan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan tidak asal memilih, Dia pasti akan menyertai, Dia pasti akan memperlengkapi, Dia pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap orang yang mau melakukan pemilihan itu, memberikan penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang mau menerima pemanggilan itu. Tuhan berjanji dan janji Tuhan tidak akan pernah Dia abaikan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, dan Tuhan menyertai seluruh pekerjaan kita sepanjang satu hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, sakit penyakit apapun yang kita hadapi, sukacita apapun yang kita alami saat ini, kiranya Tuhan yang selalu memberikan sukacita
di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu berjalan di depan kita untuk Dia boleh membimbing dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini, memberikan sukacita yang baru bagi kami, untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Jika Tuhan berjanji memberikan penyertaan, kekuatan, kemampuan kepada Yeremia kala itu, di dalam pengutusan yang Tuhan lakukan kepada dia, janji itu juga boleh nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap pemanggilan Tuhan dan pengutusan Tuhan kepada kami, Tuhan juga akan memberikan kemampuan, kelayakan. Tuhan akan memakai kami dari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran dan kuasa Tuhan itu yang boleh kami nyatakan dalam setiap pelayanan dan aktivitas kami. Oleh karena itu Bapa, tetaplah Engkau yang menjadi panduan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengikuti Engkau dalam setiap kehidupan kami ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang menyaksikan dan kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah pagi ini. Tolong Tuhan yang selalu menyertai mereka, memberkati segala aktivitas mereka, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dan kepada seluruh hamba Tuhan juga Tuhan berikan kemampuan dan kelayakan untuk Tuhan pakai lagi, lebih lagi di dalam tugas dan pelayanan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.